Kalau kalian baru belajar Flutter, salah satu hal pertama yang harus bisa adalah menjalankan emulator Android. Tapi banyak pemula yang masih bingung emulator itu ada di mana, cara buat device-nya itu gimana, terus kenapa emulatornya juga nggak muncul. Di video ini kita akan bahas semuanya ya. Yang pertama, kita mulai dari apa itu emulator ya. Jadi emulator ini adalah yang di sebelah kanan ini. Dan emulator itu adalah Android virtual yang berjalan di laptop atau komputer kita. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi tanpa harus menggunakan HP real atau real device ya. Langsung aja kita ke cara pembuatannya ya. Yang ini akan saya close dulu. Lalu pertama-tama cara membuatnya adalah pertama udah pasti harus ada Android Studio ya. Android Studio di video kali ini versi yang saya pakai Android Studionya adalah yang Coil 1 ya. 2026 11. Kalian silahkan sesuaikan dengan versi kalian masing-masing. Lalu kalau misalkan tampilannya seperti ini, kalian tinggal navigasi ke bagian yang device manager. Pokoknya kalian cari device manager, mungkin tampilan Android Studio-nya berbeda-beda ya. Tapi intinya kalian cari yang namanya device manager. Lalu nanti di sini kalian tinggal tambah-tambah nih. Di sini kebetulan saya sudah ada 2 ya. Kalian tinggal klik yang tanda plus, lalu create virtual device. Nah, di sini tinggal dipilih ya. Oke, kita back dulu. Misalkan tampilan Android Studio pas pertama kali dibuka adalah misalkan tampilan kalian kayak gini ya, Android Studio pas pertama kali dibuka seperti ini, belum ngebuka project apa-apa. Cara ke device manager kayak gimana? Caranya adalah klik yang titik 3 di sini, lalu pilih yang virtual device manager. Ini akan sama aja sih, seperti yang tadi ya. Kalau udah tinggal di plus aja, lalu dipilih mau handphonenya yang mana. Sebagai contoh di sini saya pilihnya yang Pixel 10 deh, Pixel 10 biasa. Kita next. Nah, di sini kalian sesuaikan Android versionnya mau apa. Di sini udah ada rekomendasinya ya. Kalau bisa kalian ikutin atau kalian mau ganti di sini juga bisa nih. Di sini banyak pilihannya tuh. Ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sebagai contoh di sini saya pakainya yang ada tanda ini aja nih, yang tanda bintang karena ini recommended ya. Kalau udah di finish, kalau sudah di finish, tandanya sudah berhasil dibuat. Dengan tandanya apa? Tandanya di sini sudah muncul nih, Pixel 10. Lalu cara jalaninnya kayak gimana? Yang pertama ada pakai yang ini nih. Yang di sini kita klik start aja. Kita tunggu ya. Nah, kalau sudah berhasil dia akan muncul seperti ini ya. Di emulatornya sudah muncul dan bisa dipakai juga. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tanpa Android Studio. Kalau ini kan kita perlu buka si Android Studionya ya. Cara kedua kita bisa buka tanpa Android Studio. Pertama-tama kita stop dulu yang dari Android Studio tadi. Lalu kita close juga semuanya. Lalu cara yang kedua adalah melalui VS Code ataupun code editor lainnya lah ya. Entah VS Code ataupun code editor lain, tapi di sini sebagai contoh saya pakai VS Code. Kalian bisa ke pojok kanan bawah nih ya, yang ini kalian lihat di sini ada tulisan Windows, bisa kalian klik aja. Nanti di sini muncul pilihan emulator yang ingin kalian emulator yang sudah kalian buat. Sebagai contoh tadi yang kita buat adalah Start Pixel 10 ya. Kalau udah tinggal diklik aja, lalu tinggal ditunggu prosesnya. Nah, kalau sudah berhasil dia akan muncul seperti tadi ya, bakal muncul si emulatornya sama kayak tadi pas di cara yang pertama menggunakan Android Studio. Lalu nanti di VS Code-nya bakal muncul Pixel 10 seperti ini. Yang tadinya di bawah sini pilihannya sekarang dia berubah di atas. Kalau sudah seperti ini kita bisa jalankan di project Flutter kita dengan cara F5 aja ya. F5 tinggal kita tunggu proses run-nya seperti biasa. Oke, di sini kita sudah berhasil menjalankan project Flutter kita menggunakan emulator yang tadi kita buat ya. Kalau misalkan kalian mengalami error, pastikan Flutter adaptor kalian aman ya. Oke, kita cek di sini Flutter Doctor punya saya. Di sini harusnya aman semua ya checklist. Kalau misalkan kalian terjadi kesalahan atau terjadi error pada saat setup emulatornya, pastikan Flutter Doctor kalian checklist semua seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang belum checklist, bisa coba diikutin panduannya aja.
Biasanya kalau masih ada yang silang, itu nanti ada panduannya, bagaimana cara ngebuatnya supaya menjadi checklist gitu ya. Terus yang harus diperhatikan juga adalah spesifikasi laptop ataupun Windows kalian. Menggunakan emulator Android Studio ini membutuhkan spesifikasi yang cukup bagus karena dia memang berat ya. Kalau saran dari saya minimal RAM-nya itu adalah 16 minimal banget. Kalau mau yang bagus, rekomendasi sih 32 gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya.